Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng. Wow, penulis asal kota Garut, Jawa Barat ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor Art. Akhir misteri batu nisan Mak Saenah. Kisah Ki Jalu. Ki Jalu yang merasa kasihan melihat Pak Dudung yang masih dipagu terasa takut, diam-diam menatap ke arah tiga sosok yang menjadi tumbal pesugihan batu nisan Pak Dudung. Dalam hatinya, Ki Jalu mengajak mereka berbicara dengan memakai bahasa telepati. Ki Jalu tidak ingin Pak Dudung mengetahui kalau dirinya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ki Jalu pun keluar dari dalam mobil Pak Dudung, meninggalkan Pak Dudung yang saat itu masih menyembunyikan wajahnya di bawah setir mobil. Diam-diam, Ki Jalu mengeluarkan tasbih yang ia simpan di dalam saku pakaian muslim miliknya. Laki-laki parubaya itu mulai melantunkan zikir sambil meminta agar ketiga arwah penasaran tersebut jangan lagi mengganggu Pak Dudung. Apapun yang sudah kalian bertiga alami, apapun kesalahan yang pernah diperbuat oleh beliau, sebaiknya kalian maafkan. Tolong jangan mengganggu Pak Dudung lagi, kata Ki Jalu. Tapi ketiga arwah gentayangan yang sudah dibutakan oleh dendam kesuma tersebut malah berbalik ingin menyerang Ki Jalu. Ketiga sosok tersebut malah langsung menyerang Ki Jalu. Jangan ikut campur, kek. Kau tidak tahu sejahat apa laki-laki ini, kata arwah Pak Itang, salah satu dari tiga sosok arwah gentayangan itu. Namun Ki Jalu tetap bersikap tenang dan kembali mencoba membujuk ketiga arwah tersebut meski mereka sudah bergerak cepat hendak menyerangnya. Niat saya baik. Saya tidak ingin kalian akan terus jadi arwah penasaran karena terus-menerus menyimpan rasa dendam, ujar Ki Jalu seraya mencoba berkelit dari cekikan tangan arwah Pak Itang. Pada saat yang bersamaan, Ki Jalu juga melompat menghindari tendangan arwah dari Kang Anwar dan Kang Jang. Ketiga arwah penasaran tersebut tampak geram ketika mengetahui serangan mereka semua gagal total dan tak berhasil melukai tubuh Ki Jalu. Namun Ki Jalu yang kini sudah memiliki level kesabaran yang mulai meningkat dibanding sebelumnya, lebih memilih untuk tidak menghabisi ketiga arwah tersebut. Meskipun hal itu bisa dia lakukan dengan mudah, semudah membalikkan telapak tangan, apalagi kini Ki Jalu sudah memiliki 6 hodam berwujud sosok macan kumbang yang bisa melumpuhkan ketiga arwah tersebut hanya dalam waktu singkat. Tapi Ki Jalu yang sekarang berbeda jauh dengan Ki Jalu yang dulu. Kini kekuatan yang dimilikinya tak mau ia pakai untuk menghabisi lawan sesuka hatinya. Ki Jalu lebih memilih untuk mengikat ketiga arwah penasaran tersebut dengan memakai selubung gaib. Tujuannya bukan untuk menghabisi, tapi sekedar menahan tiga arwah tersebut agar jangan lagi mengganggu Pak Dudung. Ki Jalu juga sudah tahu kalau Pak Dudung bermaksud untuk mengembalikan sebuah batu nisan yang sempat dia pakai untuk pesugihan demi mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan juga kekuasaan. Meski Pak Dudung tidak memberitahunya, tapi Ki Jalu sudah bisa mendapatkan terawangan langsung saat tangannya tadi tanpa sengaja menyentuh tangan Pak Dudung. Pak Dudung, sekarang sudah aman. Pak Dudung bisa melanjutkan perjalanan, tutur Ki Jalu dengan suara tenang. Pak Dudung sedikit kaget pada awalnya. Laki-laki itu sempat tidak percaya dengan ucapan dari Ki Jalu, bahkan dia masih ragu untuk mengangkat kepalanya dari bawah setir mobil. Benar Ki,
Apa ketiga hantu tadi sudah beneran pergi? Tanya Pak Dudung ragu. Ki Jalu hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Pak Dudung. Saya tidak bohong, Pak Dudung. Kalau Pak Dudung tidak percaya, silahkan lihatlah sendiri, saut Ki Jalu sambil menunjuk ke depan kaca mobil di mana ketiga arwah yang tadi sempat hendak meneror Pak Dudung sudah tak nampak lagi. Dengan ragu, Pak Dudung mengangkat kepalanya, lalu perlahan ia mengintip ke arah yang barusan ditunjuk oleh Ki Jalu. Saat itulah Pak Dudung sedikit bingung, bagaimana bisa ketiga arwah itu tiba-tiba sudah tak ada lagi di sana. Tapi Ki Jalu hanya pura-pura tak melihat saat Pak Dudung sempat menatap pekat ke arahnya. Sepertinya Ki Jalu ini bukan orang sembarangan. Aku yakin dialah yang tadi mengusir ketiga arwah tadi, gumam Pak Dudung dalam hati. Namun hal itu justru membuat Pak Dudung jadi sedikit tenang sebab dalam perjalanan ia ditemani oleh Ki Jalu. Tanpa banyak bicara, apalagi bertanya, akhirnya Pak Dudung pun melanjutkan perjalanan. Malam semakin larut, hujan pun mulai reda menyisakan aroma khas tanah basah yang tercampur air hujan. Mobil Pak Dudung perlahan membelah jalan menuju ke pemakaman kuno. Sementara itu, di rumah mewah Pak Dudung terlihat Bu Mira yang terus bersungut-sungut. Dia sangat menyesalkan pilihan Pak Dudung yang ingin mengembalikan batu nisan milik mendiang Mbah Saena. Jelas, itu adalah keputusan yang sangat bertentangan dengan keinginannya. Dasar suami tidak sayang istri. Apa dia nggak mikir kalau sampai batu nisannya dikembalikan dia akan kembali jatuh miskin dan jabatannya sebagai kepala desa akan dicopot warga. Tandas Bu Mira sambil membanting keras pintu kamarnya. Hari ini adalah hari yang cukup melelahkan untuk Bu Mira karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahannya dengan Pak Dudung yang baru seumur jagung, dia harus bertengkar hebat dengan laki-laki itu, sebuah pertengkaran yang diawali perihal batu nisan pesugihan. Bu Mira juga tidak sabar, ingin segera mengepaskan tubuh lelahnya di atas pembaringan. Namun, tiba-tiba saat hendak menuju pembaringan, langkah Bu Mira refleks terhenti. Tubuh perempuan itu seperti terpaku. Betapa tidak, tepat di dekat pembaringan berdiri sesosok nenek-nenek dengan wajah yang sungguh mengerikan. Ya, dia adalah sosok Mas Saena. Sosok itu menatap penuh marah kepada Bu Mira yang kini tampak menggigil ketakutan. Wajahnya juga pucat, tapi dia tidak bisa beringsut dari tempatnya berdiri. Bu Mira hanya bisa memejamkan kedua matanya karena nyalinya tak kuat melihat penampakan makhluk tak kasat mata yang ada di hadapannya. Perlahan, sosok Mas Saena mendekat ke arah Bu Mira dengan suara serak. Sosok itu berkata, "Berani-beraninya kamu melarang suami kamu untuk mengembalikan batu nisanku. Sebagai balasannya hari ini, tidak akan kubiarkan kamu hidup, wahai manusia serakah," ancam sosok Mas Saena dengan kedua mata melotot penuh amarah ke arah Bu Mira. Badan Bu Mira makin gemetar. Ingin sekali perempuan itu berteriak untuk meminta tolong, tapi lidahnya terasa keluh seperti ada sebuah benda berduri menghalangi tenggorokannya. Kau sepertinya takut mati, tapi tidak takut untuk mengorbankan orang lain demi harta dan kekuasaan. Makanya sudah sepantasnya kau mati di tanganku, wahai perempuan serakah. Mas Saena mengakhiri ucapannya dengan mengangkat sebelah tangannya ke arah vas bunga yang berada di pojok kamar. Hal di luar nalar terjadi. Vas bunga berukuran besar yang berisi aneka bunga-bunga plastik yang dijadikan sebagai pajangan itu pun perlahan melayang naik ke atas. Lalu hanya dalam satu kali hentakan Mas Saena, vas bunga tersebut langsung menghantam kepala Bu Mira yang masih terus berdiri seperti patung. Terdengar peki kesakitan tertahan dari mulut perempuan itu ketika kepalanya dihantam keras oleh vas bunga yang melayang di atas kepalanya. Vas bunga itu pecah seiring dengan mulai mengucur darah dari luka di kepala istri Pak Dudung tersebut. Tapi aneh, Bu Mira sudah berusaha sekuat tenaga untuk berteriak, tapi suaranya masih tetap tertahan di kerongkongan. Kini hanya air mata yang meleleh di kedua pelepah pipinya untuk menggambarkan pedihnya rasa sakit yang dia rasakan saat itu.
Tak puas sampai di situ, Mas Saena yang sepertinya benar-benar ingin menghabisi nyawa Bumira kali ini mengarahkan tangannya ke arah ikat pinggang dari bahan kulit sapi milik Pak Dudung yang tergantung di capstock dekat pintu kamar Pak Dudung tersebut. Ikat pinggang itu tiba-tiba saja melayang mendekat ke arah tubuh Bumira. Lecut tubuh perempuan serakah ini sampai dia mati. Mengenaskan, biar dia rasakan akibat keserakahannya. Perintah sosok Mas Sayana sambil terus mengekeh seperti mengerti maksud perintah dari sosok Mas Sayana aneh bin ajaib. Ikat pinggang itu pun refleks bergerak melecut tubuh Mumira di beberapa bagian tubuhnya berkali-kali. Jeritan tertahan kembali keluar dari bibir perempuan itu meski samar. Kini sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka lejutan yang terlihat memanjang dan berwarna merah mengeluarkan darah. Beberapa bagian tubuh Mumira bahkan tampak terkelupas akibat kerasnya lecutan dari ikat pinggang tersebut. Sampai akhirnya dua lecutan terakhir dan yang paling keras kini mendarat di kepala Mumira sehingga luka di kepalanya makin bertambah parah dan tampak lukanya menganga lebar. Tak sanggup lagi menahan semua rasa sakit yang begitu beruntun menghantam kepala dan sekujur tubuhnya. Akhirnya Bumira pun menyerah. Sudah tidak kuasa lagi menahan semua. Tiba-tiba saja tubuh rampingnya roboh ke lantai kamar. Untuk beberapa saat tubuhnya mengejang saat merasakan nyawanya dicabut paksa dari raga kasarnya. Kemudian tubuh Bumira akhirnya diam tak bergerak. Ya, perempuan serakah itu akhirnya tewas mengenaskan dengan kondisi yang sungguh sangat memilukan. Kedua matanya melotot, seperti hendak meloncat keluar, lidahnya terjulur keluar, dan kepala belakangnya yang menghantam lantai kamar kini pecah dengan isi otak berhamburan ke sekitar lantai. Sebaliknya, sosok Mas Sena terlihat begitu puas karena sudah berhasil menghabisi perempuan muda itu. Sekarang giliran si Dudung keparat yang akan aku jadikan tumbal terakhir, kata sosok itu sebelum akhirnya sosok itu menghilang, berubah menjadi kepulan asap berwarna hitam, meninggalkan aroma khas bau bunga kenanga yang menyeruak ke seantero kamar. Sementara itu, Ki Jalu yang mulai mengkhawatirkan kondisi psikis Pak Dudung sesekali melirik ke arah laki-laki itu. Rasa kemanusiaan Ki Jalu dan rasa khawatir takut terjadi apa-apa dengan laki-laki yang masih menjabat kepala desa itu membuatnya jadi ingin menemani perjalanan Pak Dudung. Pak, Pak Dudung, kata Ki Jalu seraya mengalihkan pandangan ke arah Pak Dudung yang masih fokus menyetir. Ya Ki, ada apa? Saut Pak Dudung balas menatap Ki Jalu. Sebenarnya tujuan Pak Dudung teh mau kemana? Apa Pak Dudung tidak keberatan kalau saya temani? Jujur saja, saya mengkhawatirkan keselamatan Pak Dudung. Ki Jalu akhirnya berkata jujur. Tentu saja jawaban dari Ki Jalu ini cukup mengagetkan sekaligus membuat Pak Dudung sumringah. Boleh banget Ki. Bila memang tidak merepotkan, alhamdulillah, saya malah senang. Tapi apa saya tidak mengganggu tujuan Ki Jalu? Kan katanya tadi Ki Jalu mau pergi ke rumah kenalan Aki yang Pak itu, kata Pak Dudung sedikit sungkan. Insya Allah tidak mengganggu sama sekali Pak Dudung. Saya hanyalah pengembara yang melangkah sesuai isi hati saya dan kemana kedua kaki saya ingin melangkah. Jadi Pak Dudung tidak perlu sungkan, tandas Ki Jalu. Bukan tanpa alasan, Ki Jalu ingin menemani Pak Dudung. Tadi tanpa sengaja saat tangannya menyentuh bau Pak Dudung saat mencoba menenangkan laki-laki itu, tiba-tiba saja lelaki parubaya itu mendapatkan sebuah penglihatan. Sepertinya itu adalah penglihatan yang berkaitan dengan masa depan atau hal yang akan terjadi, tapi entah kapan kejadian itu akan berlangsung. Ya, Ki Jalu seperti melihat Pak Dudung yang sedang berjongkok di depan sebuah makam, tapi tak lama kemudian muncul dua tangan kurus berwarna putih pucat dari dalam makam tersebut. Kedua tangan kurus itu ukurannya berubah memanjang seperti sebuah tali panjang yang mendadak membeli tubuh Pak Dudung lalu mencekik lehernya sehingga laki-laki itu megap-megap kesulitan untuk bernafas.
Sehabis mendapat penglihatan yang cukup mengerikan itu, Ki Jalu refleks istighfar dan dalam hatinya ia memohon pertolongan dari Tuhan agar selalu bisa melindungi Pak Dudung. Namun tentu saja Ki Jalu tidak menyampaikan penglihatannya kepada laki-laki itu karena takutnya malah makin membuat mental Pak Dudung semakin terperosok jauh. Setelah sekitar 30 menit, mobil Pak Dudung membelah jalan melewati hamparan pohon pinus yang berjajar di sepanjang jalan. Tiba-tiba saja dia menghentikan mobilnya tepat di pinggir jalan, sebuah jalan yang berbatasan dengan sebuah hutan yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Bila dilihat dari bentuk pohonnya yang sudah tinggi menjulang, bisa dipastikan usia pohon-pohon tersebut sudah mencapai puluhan tahun. Pak Dudung langsung turun dari dalam mobil. Tidak lupa, dia mengambil bungkusan berwarna putih yang berisi batu nisan milik mendiang Pak Saena yang ia letakkan di jok bagian belakang. Saat mengambil bungkusan tersebut, Pak Dudung sempat tercenung sejenak. Laki-laki itu merasa heran kenapa sekarang bungkusan kain itu berubah menjadi berwarna hitam dengan aroma anyir darah yang begitu menyengat sontak tercium dari dalam bungkusan tersebut. Aneh, perasaan aku membungkus batu nisan ini tempo hari memakai kain kafan warna putih. Tadi juga waktu aku letakkan di jok belakang, warna kainnya masih berwarna putih. Tapi kenapa sekarang warnanya berubah menjadi hitam ya? Mana bau amis darah lagi, tutur Pak Dudung dalam hatinya. Tapi akhirnya Pak Dudung memilih untuk tidak memusingkan hal tersebut baginya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana ia segera menemui Abang Kus agar bisa membantunya mengakhiri perjanjian pesugihan batu nisan. Pak Dudung masih belum tahu kalau dukun andalannya tersebut sudah tewas di tangan sosok Mas Saena. Begitu juga dengan perubahan warna kain yang membungkus batu nisan tersebut yang pada awalnya berwarna putih kini malah berubah menjadi hitam adalah sebuah pertanda buruk, yaitu tewasnya Abang Kus sebagai perantara pesugihan. Sedangkan munculnya bau amis darah yang berasal dari kain berwarna hitam tersebut adalah sebagai simbol kalau sudah terjadi pertumpahan darah yang diawali dengan dihabisinya Abang Kus dan 3 orang warga sebagai tumbal pesugihan. Lalu hal ini akan berlanjut dengan korban-korban lainnya yang sudah menjadi target sosok Mas Saena. Dengan tangan sedikit gemetar dan hidung yang mencoba menahan aroma anyir darah, akhirnya Pak Dudung berjalan sambil menenteng bungkusan yang berisi batu nisan tersebut. Ki Jalu tanpa diminta pun ikut turun. Tapi laki-laki parubaya yang kini sudah bertobat itu lebih memilih untuk berjalan di belakang Pak Dudung. Ki Jalu ingin memastikan kalau laki-laki itu dalam kondisi aman. Setelah melalui jalan setapak yang licin akibat siraman air hujan, Pak Dudung akhirnya menghentikan langkahnya di depan sebuah gubuk tua. Ya, itu adalah rumah Abang Kus, dukun pesugihan yang sudah membantu Pak Dudung melaksanakan pesugihan batu nisan. Belum sampai di depan gubuk tersebut, Ki Jalu sudah mulai gelisah sebab dia merasakan ada aura tak biasa yang terpancar dari dalam gubuk tersebut. Kenapa aku mencium aura kematian yang begitu kental dari dalam gubuk ini ya? Kata Ki Jalu dalam hati. Raut wajahnya yang sudah mulai dipenuhi oleh kerutan tampak menggambarkan rasa gelisah yang sudah mulai tak bisa ia sembunyikan. Diam-diam Ki Jalu merogoh tasbih dari dalam saku pakaian muslimnya, lalu perlahan untayan zikir ia lantunkan dalam hatinya. Sedangkan tubuh laki-laki itu tampak waspada, terlihat dari ekor matanya yang memindai ke sekeliling. Instingnya yang sudah banyak terlatih memberi sinyal kalau akan ada serangan tak terduga dari sesuatu yang tak kasat mata. Tampak wajah Pak Dudung begitu tegang saat memanggil-manggil nama Abang Kus yang malah tidak mendengar sahutan. Wajahnya tampak heran melihat pintu gubuk milik sang dukun terlihat terbuka. Dengan ragu, Pak Dudung perlahan melangkah. Tepat ketika tubuh jangkungnya sudah masuk separuh ke dalam rumah, tak lama kemudian terdengar teriakan histeris dari bibir laki-laki itu sehingga mengagetkan Ki Jalu yang masih menunggunya di luar gubuk. "Abah,
Siapa yang tega melakukan ini pada Abah? Suara teriakan histeris Pak Dudung bercampur suara tangis memecah keheningan malam. Ki Jalu dengan sigap setengah berlari masuk ke dalam gubuk. Dia yakin pasti ada hal buruk yang menimpa laki-laki yang kini didatangi oleh Pak Dudung tersebut. Dugaan Ki Jalu tidak meleset karena tak jauh dari depan pintu gubuk terlihat sebuah pemandangan yang sungguh mengerikan. Tampak tubuh seorang laki-laki parubaya berusia sekitar 70 tahunan sudah terbujur kaku di lantai kamar ritualnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Leher mendiang Abah Engkus itu hampir patah bersimbah darah dan kedua kakinya juga patah. Sisa-sisa ceceran darah yang sebagian sudah mengering terlihat muncrat ke lantai gubuk yang masih beralaskan papan tersebut. Astagfirullahaladzim. Kejam sekali cara laki-laki ini dihabisi, gumam Ki Jalu dengan rasa penuh keprihatinan. Ki Jalu lalu keluar mencari Pak Dudung. Dia ingin menanyakan siapa laki-laki yang tadi ditemukan tewas oleh mereka berdua pada Pak Dudung. Tapi laki-laki itu sudah tidak ada di sana, membuat Ki Jalu kebingungan. Kemana Pak Dudung? Apa dia tidak tahu kalau dirinya saat ini sedang berada dalam bahaya? Kata Ki Jalu dengan wajah gelisah. Ki Jalu masih belum lupa dengan penglihatannya belum lama ini tentang Pak Dudung yang hendak dicelakai oleh sosok tak kasat mata. Pekatnya suasana malam membuat laki-laki parubaya itu sedikit kesulitan untuk menemukan jejak Pak Dudung. Ditambah lagi dengan lebatnya pepohonan yang berjejer sepanjang kiri dan kanan jalan itu membuat Ki Jalu sempat kesulitan untuk mencari Pak Dudung. Ki Jalu tidak tahu kalau Pak Dudung langsung jatuh mentalnya saat menemukan sang dukun yang hendak ia mintai pertolongan malah sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Sementara Pak Dudung sudah menaruh harapan besar kalau Abang Kuslah satu-satunya penolong baginya agar ia bisa bebas dari jerat pesugihan batu nisan. Kini Pak Dudung merasa kalau dia sudah tak lagi memiliki harapan tanpa harus dibayang-bayangi oleh teror akibat pesugihan yang dilakukannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa sebaiknya aku langsung mengembalikan batu nisan ini ke pemakaman tua tempat asalnya? Pikir Pak Dudung sambil menatap bungkusan kain berisi batu nisan yang kini masih dipegang oleh tangan kirinya. Tak lama kemudian, tatapan matanya menatap lurus ke depan, di mana 200 meter dari tempat itu adalah sebuah pemakaman tua yang dikenal wingit dan jarang ada orang yang berani memasuki tempat tersebut di waktu malam hari. Tapi Pak Dudung tak punya pilihan lain. Soalnya pemakaman wingit itu adalah tempat di mana dia 6 bulan yang lalu mencuri batu nisan milik mendiang Pak Saena. Dan kini mau tak mau dia harus mengembalikan batu nisan tersebut ke tempat semula meski tanpa bantuan dari mendiang Abang Kus. Saking kalutnya Pak Dudung, dia sampai lupa kalau ia tidak datang sendirian melainkan bersama Ki Jalu. Pak Dudung tidak tahu kalau hal itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Datang kembali ke pemakaman tua yang dikenal wingit untuk mengembalikan batu nisan yang sudah terlanjur ia curi itu sama saja dengan mengantarkan nyawa. Pak Dudung tidak tahu kalau sosok Mas Saena sudah menunggu di tempat itu dengan maksud untuk menghabisi lalu mengambil sukma laki-laki itu untuk dijadikan sebagai budak di alamnya. Mendiang Mas Saena yang merupakan seorang mantan dukun santet 30 tahun yang lalu justru tidak ingin bila batu nisannya itu dikembalikan ke tempatnya semula. Soalnya sosok nenek-nenek itu sudah mulai menikmati kondisi sosoknya yang kini bisa bebas bergentayangan meneror orang-orang yang di masa lalu pernah ikut andil dalam proses kematiannya yang tragis. Bahkan kesaktian yang pernah dimilikinya semasa hidup sebagian masih bisa digunakan, bahkan seakan sengaja dibangkitkan kembali gara-gara batu nisannya dijadikan sebagai sarana pesugihan. Ya, salah satu orang yang dimaksud adalah mendiang Abang Kus yang malam ini sudah meregang nyawa di tangannya dengan kondisi kematian yang tak kalah tragis. Rupanya
30 tahun yang lalu, ada kisah kelam yang sempat dialami langsung oleh sosok Masena yang dulunya adalah seorang dukun ilmu hitam. Saat itu, sosok Masena dikenal sebagai figur dukun perempuan yang memiliki kesaktian tinggi dan tak kalah bengisnya dengan dukun laki-laki. Setiap orang yang jadi target korbannya dipastikan akan tewas dengan cara yang mengenaskan. Tentu saja hal ini terjadi karena ia dibantu oleh jin-jin perewangannya sebagai eksekutor. Figur Masena begitu ditakuti pada saat itu oleh warga kampung, juga disegani oleh dukun-dukun lain. Bahkan bila ada pertarungan adu kesaktian dari jarak jauh, sang dukun perempuan itulah yang selalu menjadi pemenang. Level kesaktiannya belum ada yang bisa menandingi pada saat itu. Tak jarang, perempuan itu suka memamerkan kesaktiannya sambil mengancam akan menghabisi siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Suatu kali, ada seorang warga di kampung tersebut yang dikirimi santet oleh Mas Sena atas permintaan seorang warga dari kampung lain bernama Pak Somat yang tidak menyukai kehadiran sang warga yang bernama Pak Daud tersebut. Kehadiran Pak Daud dianggap sudah membuat Pak Somat keras sebab menghalangi usahanya sebagai lintah darat. Sementara itu Pak Daud memang dikenal sebagai juragan batu bata dengan kekayaannya yang malah banyak membantu warga yang sedang kesulitan. Banyak warga yang sedang kesulitan ekonomi dibantu oleh Pak Daud dengan meminjamkan sejumlah uang tanpa jaminan, tanpa bunga, dan tidak diberi tenggat waktu yang mendesak seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Somad. Bahkan bila ada warga yang tidak sanggup membayar, tidak akan dituntut untuk membayar utangnya. Akibatnya banyak warga yang merasa berutang budi kepada Pak Daud dan berbondong-bondong menghadiri acara pengajian yang rutin beliau lakukan setiap malam Jumat. Bahkan ketika hendak berlangsungnya pemilihan kepala desa di desa itu, mayoritas warga meminta Pak Daud untuk ikut mencalonkan diri menjadi rival dari Pak Somad. Dan puncaknya, Pak Daud pun terpilih sebagai kepala desa dan menang telak atas Pak Somad, di mana 95% warga memilih Pak Daud dan sisanya memilih Pak Somad. Itu karena tim sukses Pak Somad mengadakan serangan fajar dengan membagikan uang dan sembako kepada warga agar mau memilihnya. Hingga akhirnya Pak Daud pun dikirimi santet mematikan oleh Mas Sena atas perintah dari Pak Somad. Santet yang dimaksud adalah santet Banaspati yang membuat Pak Daud selalu merasa sekujur tubuhnya kepanasan seperti terpanggang bara api. Berbulan-bulan Pak Daud hanya bisa terbaring di atas tempat tidur, tak bisa beraktivitas. Entah sudah berapa orang dokter dan orang pintar yang didatangi oleh keluarga Pak Daud, tapi tak ada satupun yang bisa menyembuhkan beliau. Bahkan ada setiap kali orang pintar yang mencoba mengobati Pak Daud, keesokan harinya orang tersebut akan ditemukan tewas. Sampai akhirnya seorang kiai dari desa lain yang bernama Kiai Harun yang merupakan paman dari Pak Daud datang dan berhasil mengobati Pak Daud meski memakan waktu yang cukup lama. Kesembuhan Pak Daud membuat Pak Somad murka. Dia protes ke Mas Sena yang dianggapnya tidak becus untuk menjalankan tugasnya. Sementara Pak Somad sudah membayar mahal atas jasa itu, Mas Sena tidak terima dirinya diremehkan. Murka, lalu ia berbalik mengirimkan santet pring sedapur untuk Pak Somad. Akibatnya satu persatu anggota keluarganya pun meninggal secara tidak wajar. Warga kira tahu kalau Mas Sena lah yang sudah menyantet Pak Daud. Engkus muda yang saat itu sedang mendalami ilmu perdukunan memanfaatkan momen itu untuk menghasut warga. Akhirnya warga tersulut emosi, diam-diam membakar rumah Mas Sena. Mas Sena berlari histeris keluar rumah, langsung dihakimi warga hingga tewas di tempat. Sampai di situ, jasad yang sudah tidak bernyawa diseret lalu dilemparkan ke rumahnya yang masih dilalap si jago merah.
Itulah sebabnya mendiang Mas Sena menyimpan dendam begitu dalam kepada Engkus Muda, apalagi tidak ada warga yang sudi menguburkannya dengan layak. Sosoknya sempat meneror warga untuk balas dendam, namun akhirnya berhasil diredam oleh ayat-ayat ruqyah yang dilantunkan oleh Kiai Harun dan para santrinya. Bahkan beliau meminta warga untuk menguburkan jasad Mas Sena dengan layak agar arwah Mas Sena bisa beristirahat dengan tenang dan tak lagi meneror warga. Hampir 30 tahun, warga hidup tentram, tak lagi terusik oleh teror dari Mas Sena sampai akhirnya ulah Abah Engkus yang membuka praktek perdukunan sebagai spesialis dukun pesugihan meminta Pak Dudung menjalankan pesugihan batu nisan apes. Malah batu nisan dari makam mendiang Mas Sena yang dicabut oleh Pak Dudung sehingga secara tidak langsung membangkitkan kembali sosok Mas Sena. Kembali ke Pak Dudung yang sudah sampai di pemakaman kuno yang terkenal wingit. Setelah beberapa saat dia mencoba mengingat-ingat di mana letak makam mendiang Mas Sena, akhirnya dia pun berhasil menemukannya. Pak Dudung langsung berjongkok di depan makam mendiang Mas Sena, wajahnya tertunduk lesu, lalu ia membacakan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum, Mak. Saya mohon maaf. Waktu itu sudah lancang mencabut batu nisan milik makam Mak. Sungguh, itu adalah salah satu tindakan bodoh yang saya sesali sampai sekarang. Maafkan saya, Mak. Sekarang, batu nisan ini akan saya kembalikan. Semoga emak bisa beristirahat dengan tenang, ucap Pak Dudung dengan suara bergetar. Suasana mendadak begitu hening, bahkan hembusan angin seakan tak terdengar mendadak. Pak Dudung merasakan kedatangan hawa dingin yang begitu menusuk. Laki-laki itu mengedarkan pandangan ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia mengembuskan nafas dalam sambil mencoba menenangkan dirinya. Sampai akhirnya tiba-tiba tanah yang berada di sekeliling makam itu bergetar. Pak Dudung kaget sekaligus mulai dirayapi oleh rasa takut. Ketika getarannya semakin lama semakin mengencang sehingga sempat membuat tubuhnya hampir jatuh ke belakang. Ada apa ini? Katanya bingung, lalu mencoba kembali berjongkok di depan makam karena Pak Dudung masih ingat dia belum menancapkan kembali batu nisan milik Mas Sena. Sementara itu dari kejauhan, Ki Jalu setengah berlari, mencoba menyusul Pak Dudung. Akhirnya Ki Jalu berhasil menemukan keberadaan Pak Dudung setelah mendapat bisikan tak dari siapa. Yang pasti suara bisikan tersebut seperti suara halus seorang perempuan. Suara itu memberitahu Ki Jalu kalau Pak Dudung sedang berada di pemakaman tua yang tidak jauh dari gubuk mendiang Abang Kos. Dari kejauhan, Ki Jalu bisa melihat di antara temaramnya cahaya rembulan Pak Dudung yang sedang berjongkok di depan sebuah makam. Tak lama kemudian, muncul dua tangan kurus berwarna putih pucat dari dalam makam tersebut. Kedua tangan kurus itu ukurannya berubah memanjang seperti sebuah tali yang mendadak membeli tubuh Pak Dudung lalu mencekik lehernya sehingga laki-laki itu kesulitan untuk bernafas. Tentu saja Ki Jalu kaget karena penglihatan yang tadi sempat ditunjukkan padanya rupanya menjadi kenyataan. Sadar kalau Pak Dudung kini sedang terancam, Ki Jalu langsung berlari dengan setengah tenaga dalamnya. Kini tahu-tahu tubuh kurusnya sudah berdiri di belakang tubuh Pak Dudung. Tolong, tolong Ki, terdengar Pak Dudung meminta pertolongan. Kedua tangannya sibuk memegangi sosok dua tangan kurus yang saat itu sedang mencekik lehernya. Ki Jalu tampak geram. Hentikan, jangan diteruskan perintahnya. Tapi sosok tangan kurus itu justru semakin erat mencekik Pak Dudung. Tak mau ambil resiko, Ki Jalu langsung mengeluarkan kujang emas pemberian Kiai Aksara. Dia bacakan basmalah lalu mengucamkan kujang emas tersebut ke arah kedua tangan kurus dengan maksud untuk memotong menjadi dua bagian. Ceras terdengar suara benda yang dipotong. Refleks cekikan sosok kedua tangan kurus di leher Pak Dudung terlepas akibat terpotong oleh kujang emas milik Jalu. Pak Dudung mundur, perintah Ki Jalu pada Pak Dudung yang masih terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya.
Laki-laki itu menurut. Pak Dudung memilih untuk berdiri di belakang tubuh Ki Jalu. Kedua mata Pak Dudung hampir terlonjak keluar saat melihat bungkusan berisi batu nisan yang tadi ia letakkan di samping makam tiba-tiba saja melayang seperti ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Kemudian dengan posisi seperti anak panah yang ditembakkan oleh busur, bungkusan tersebut melayang dengan telak menuju kepala Ki Jalu. Ki Jalu, awas! Teriak Pak Dudung yang spontan mengingatkan. Ki Jalu tak kalah kaget, tapi dia tetap berusaha bersikap tenang. Bahkan kini lantunan zikir mengalun dari bibirnya hanya dalam sekali gerakan. Ki Jalu menghindar, bahkan kini tangan kirinya membuka seperti hendak mengambil sesuatu ajaib. Kini bungkusan berisi batu nisan itu sudah berada dalam genggaman tangan kirinya. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa seorang nenek-nenek disusul kemunculan sosok makhluk tak kasat mata. Sosok itu memiliki rambut panjang yang warnanya memutih dan dibiarkan tergerai begitu saja. Sosok itu memakai kain jarik bermotif bunga dan berwarna coklat muda membalut tubuh kurusnya. Kini kain jarik itu ikut berkibar. Saking kurusnya sosok Mas Sena, sampai tulang pipinya terlihat menonjol, menebarkan aura menyeramkan. Sepasang mata sosok Mas Sena cekung ke dalam, menyorotkan pandangan yang begitu menusuk sehingga bagai menghujam hingga ke dalam jantung. Siapa kamu berani-beraninya mengganggu kesenanganku? Laki-laki ini adalah tumbalku, sukmanya kini adalah milikku. Minggir sebelum kau kuhabisi, ancam sosok Mas Sena seraya menatap tajam ke arah Ki Jalu. Sebaliknya, Ki Jalu masih bersikap tenang. Bahkan tangan kanannya Tanti memutar-mutar tasbih yang dipegangnya sambil melantunkan zikir. Sikap Ki Jalu sungguh kontras dengan Pak Dudung yang tubuhnya gemetar menahan rasa takut. Siapapun dirimu, kamu tidak berhak mengambil nyawa dan sukma seseorang. Laki-laki ini masih berhak untuk melanjutkan hidupnya, jawab Ki Jalu. Jangan banyak bicara denganku, hanya buang-buang waktu. Pergilah atau nyawamu akan ikut kucabut. Hardik sosok Mas Sena yang tanpa aba-aba langsung mengangkat tangannya ke atas. Mendadak, satu buah batu nisan yang awalnya tertancap di sebuah makam yang berada di samping tubuh Ki Jalu seperti tercabut oleh sebuah tangan tak terlihat. Hanya dalam sekejap batu nisan tersebut kini melayang ke arah bahu kanannya. Ki Jalu yang sedari tadi hanya fokus ke depan ke arah sosok Mas Sena tentu saja berteriak kesakitan saat batu nisan itu menghantam dengan telak. Pak Dudung yang melihat hal itu tentu saja makin ketakutan. Dia tidak menyangka Ki Jalu yang diharapkan akan menjadi malaikat penyelamatnya malah langsung diserang oleh sosok Mas Sena. Saat Ki Jalu sedang sibuk mengusap-ngusap bahunya yang lebam, sosok Mas Sena melayangkan serangan susulan yang serta-merta melayang menuju tubuh Ki Jalu. Lalu kedua kaki kurusnya bergantian menendang dada dan perut Ki Jalu. Akibatnya Ki Jalu yang tidak siap terhuyung tubuhnya ke belakang. Sontak laki-laki parubaya itu memegangi dadanya yang terasa panas. Tendangan kedua kaki sosok Mas Sena yang dialiri tenaga dalam membuat Ki Jalu muntah darah. Sepertinya dia mengalami luka dalam. Mampus, hari ini aku akan mendapatkan 2 sukma sekaligus. Sosok Mas Sena tertawa memperlihatkan barisan giginya yang hitam. Ki Jalu tidak apa-apa, tanya Pak Dudung. Wajahnya terlihat khawatir, tapi Ki Jalu memberi isyarat dengan tangan kanannya kalau ia baik-baik saja. Bahkan Ki Jalu meminta Pak Dudung agar menjauh dari tempat itu agar jangan sampai terkena imbas. Meski ragu, akhirnya Pak Dudung menurut. Dia berlari ke pojokan makam. Astagfirullah, rupanya sosok nenek-nenek ini bukan sosok sembarangan. Dia bisa menggerakkan benda-benda dari jarak jauh untuk membunuh. Aku yakin dia adalah golongan jin berkekuatan tinggi. Gumam Ki Jalu dalam hatinya seraya menyeka lelehan darah yang ada di ujung bibirnya. Ya Allah, Sang Maha Segalanya,
Tolong berikan saya perlindunganmu. La haula wala quwata illa billah. Tuturnya dengan suara pelan. Tiba-tiba saja 6 sosok macan kumbang melesat satu persatu dari Ki Jalu. Sosok Hodam yang selalu menjaga Ki Jalu itu, sosok Masena, bukannya merasa gentar, malah kembali tertawa mengekeh. Aku tidak nyangka kalau kamu suka memelihara kucing. Sini kucing-kucingmu, biar berhadapan dengan anak buahku. Sosok itu langsung mengentak-entakan kedua kakinya. Tak berlangsung lama, dari dalam tanah keluarlah 6 sosok anjing hitam yang ukuran tubuhnya 3 kali ukuran anjing biasa. Sosok ke-6 anjing itu menyalak, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang ke arah Ki Jalu dan ke-6 sosok macan kumbang Hodam penjaganya. Tanpa menunggu aba-aba dari sang majikan, ke-6 sosok anjing hitam itu dengan ganas langsung menyerang. Terjadi pertarungan sengit di antara kedua sosok Hodam tersebut, berusaha mencakar, menggigit, bahkan mencabik-cabik lawan masing-masing. Ki Jalu menatap nanar ke arah pertarungan. Kalimat zikir tak putus-putus ia lantunkan sambil berharap Tuhan memberikan perlindungan. Ki Jalu juga tidak menyadari kalau dari arah kiri dan kanannya muncul sosok bayangan hitam dan bayangan merah berwujud kabut tipis tiba-tiba saja menggulung tubuhnya. Ki Jalu sempat mengadakan perlawanan dengan menyalurkan energi murni ke tangan dan kakinya, tapi sia-sia. Kedua sosok bayangan hitam dan merah itu sudah berhasil melumpuhkan tubuh Ki Jalu sehingga membuatnya hanya bisa berdiri dengan tubuh terbalut dua sosok bayangan layaknya mumi. Sosok Masena yang ingin segera menghabisi dan mengambil sukma Ki Jalu dan Padudung tentu saja tak mau membuang kesempatan itu. Tiba-tiba sosok Urusa sudah terbang melayang di atas kepala Ki Jalu. Satu tangan yang berubah menjadi cakar panjang terulur ke atas kepala Ki Jalu tepat di bagian ubun-ubunnya. Rupanya sosok itu hendak mengambil paksa sukma Ki Jalu lewat ubun-ubunnya. Tepat ketika tangan berbentuk cakar dari sosok itu hampir menyentuh ubun-ubun Ki Jalu, tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan dari sosok Masena. Panas, panas, teriak sosok itu sambil buru-buru menarik tangan kirinya dari ubun-ubun kepala Ki Jalu. Terlihat jelas kini tangan kiri sosok itu sebagian melepuh, tampak gosong layaknya sebuah benda yang habis terbakar. Ki Jalu kaget mendengar teriakan dari Masena. Laki-laki itu lebih kaget lagi ketika dia melihat ada bayangan samar berwujud perempuan yang sedang menggendong bayinya. Rupanya tadi dialah yang menepis tangan kiri sosok Masena dan membuatnya melepuh. Belum bilang rasa terkejut Ki Jalu, bayangan samar itu melemparkan sebuah tali gaib. Lalu keajaiban terjadi, tali gaib tersebut berubah hidup, bisa bergerak sendiri. Tali gaib itu terbang melesat ke arena pertempuran, sempat memutar di udara. Kemudian masing-masing tali gaib itu melingkar di leher ke-6 sosok anjing hitam yang masih bertarung dengan sosok macan kumbang. Terdengar suara lolongan kesakitan dari sosok-sosok anjing hitam tersebut. Susah payah keempat kaki mereka mencoba menggapai tali gaib dengan maksud melepaskan diri, tapi tali gaib itu semakin erat mengikat leher mereka. Bahkan perlahan tubuh mereka mulai terangkat ke atas sehingga keempat kaki mereka mencakar ke sana kemari untuk bisa melepaskan diri dari jeratan tali gaib itu. Sampai akhirnya tali gaib itu tiba-tiba saja dijatuhkan hanya dalam satu kali hentakan oleh sosok perempuan yang menggendong bayi, sehingga otomatis ke-6 sosok anjing hitam itu pun tercekik, kemudian diam tak bergerak sama sekali. Mereka semua tergantung dengan posisi leher yang tercekik. Suasana hening, tak ada suara sosok-sosok anjing yang menyala. Semua Hodam andalanmu sudah tidak bisa lagi menolongmu. Menyerahlah. Sosok perempuan itu menatap sinis kepada Masena. Sosok Masena nampak murka saat menyadari ada sosok lain yang membantu Ki Jalu. Dia pun kembali menyerang Ki Jalu yang masih belum bisa lepas dari gulungan dua sosok bayangan hitam dan merah. Tapi di luar dugaan, ke-6 sosok macan kumbang yang kini tak lagi memiliki lawan untuk bertanding serta merta melompat bersamaan ke arah Masena dengan puas dan tanpa ampun. Mereka menggigit, mencakar, mencabik dan mengoyak tubuh sosok mantan
dukun itu tanpa memberi kesempatan untuk sosok Masaena balas menyerang. Terdengar peki kesakitan dari sosok itu sebelum tubuhnya tercerai-berai, berubah menjadi kepingan, lalu berjatuhan ke tanah layaknya luruhnya dedaunan kering. Ya, sosok Masena akhirnya musnah. Penduduk yang sempat menyaksikan betapa mengerikannya saat sosok Masaena berubah menjadi serpihan hanya bisa bergidik ngeri. Kini tatapan sosok perempuan yang menggendong bayi itu berbalik garang ke arah dua sosok bayangan hitam dan putih yang masih menggulung tubuh Ki Jalu. Perlahan sosok perempuan yang memakai gaun berwarna hitam tersebut melayang perlahan mendekati tubuh Ki Jalu. Lepaskan gulungan sosok busuk kalian dari suamiku, atau kalian akan binasa, ancam sosok perempuan itu dengan tatapan mata yang tajam. Ki Jalu yang sempat mendengar ucapan sosok perempuan yang sedang menggendong bayi itu tentu saja kaget, karena tadi sosok itu mengaku kalau Ki Jalu adalah suaminya. Siapa sosok ini? Kenapa dia tadi menolongku dan sekarang dia malah mengaku sebagai istriku? Gumam Ki Jalu dalam hati. Seperti merasa terancam oleh kekuatan yang terpancar dari sosok perempuan tersebut, akhirnya dua sosok bayangan berwarna hitam dan putih itu perlahan melepaskan gulungan sosok mereka ke tubuh Ki Jalu. Kemudian sosok itu menghilang seperti asap ke dalam tanah. Ki Jalu mengucapkan hamdalah, lalu mengalihkan pandangannya ke arah sosok perempuan itu. Terima kasih banyak atas pertolonganmu, ucap Ki Jalu dengan sedikit menundukkan kepalanya. Tapi aneh, sosok perempuan itu tidak menjawab. Dia malah langsung terbang meninggalkan Ki Jalu yang masih terperangah dengan tingkahnya yang cukup membingungkan. Ki Jalu tidak tahu saat sosok itu memungkunginya, ada sebutir air mata berwarna merah mengucur di pipi sosok perempuan itu. Kemudian sosok itu menghilang, meninggalkan harum bunga sedap malam yang cukup menusuk. Harum bunga sedap malam? Itu adalah bunga kesukaan istriku Jamilah, pikir Ki Jalu. Tak lama kemudian, suara panggilan Pak Dudung mengagetkan Ki Jalu sehingga membuyarkan lamunannya. Ki Jalu tidak apa-apa?" tanya Pak Dudung sambil menghampiri. Ki Jalu tersenyum. "Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Sekarang sebaiknya Pak Dudung tancapkan kembali batu nisan yang Pak Dudung bawa ke makam pemiliknya," pinta Ki Jalu sambil menunjuk bungkusan berwarna hitam. Tanpa membantah, Pak Dudung langsung melaksanakan. Kini laki-laki itu merasa sebagian besar beban di pundaknya terangkat sudah. Tadinya Pak Dudung ingin mengantarkan Ki Jalu ke tempat seorang kiai di perbatasan desa yang hendak ditujunya sebagai tanda terima kasih Pak Dudung atas jasa Ki Jalu yang sudah membantunya. Tapi di luar dugaan, Ki Jalu menolak halus tawaran dari Pak Dudung. Dia lebih suka melanjutkan perjalanannya seorang diri seperti niatnya semula sebagai seorang pengelana. Keesokan harinya, warga geger saat Cetiti, pembantu di rumah Pak Dudung dan Bu Mira, menemukan Bu Mira yang sudah terbujur kaku di kamarnya dengan kondisi mengenaskan. Itulah harga dari keserakahan yang harus dibayar Bu Mira dengan nyawanya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NSU Ki Jalu ya. Akhirnya menjadi orang baik dan berkelana untuk menyebar kebaikan di sini. Wah, seru juga ya. Terakhir ada Bu Jamilah tuh sambil gendong anak yang nolong Ki Jalu. Waduh. Dan di sini berakhir juga sudah 3 part ya, berarti ya, pesugihan batu nisan milik Mas Saena, yang mana di akhirnya justru pelaku pesugihannya selamat ya, yaitu Pak Dudung yang meninggal tuh di situ istrinya, karena istrinya ngerongrong mungkin ya, dan juga Abang Kus dukun pesugihannya, dan musnahnya sosok Mas Saena. Jadi di sini berkat Ki Jalu dan semakin seru aja nih ya Ki Jalu. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Bu Neneng terima kasih, dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan, dan mari kita ambil yang baiknya dan dibuang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah-kisah misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibagikan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya ya, boleh dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.